Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Pak Kangmu yang terlihat sedang sibuk membereskan rumahnya layaknya seorang ibu rumah tangga. Setiap harinya, dialah yang bertugas di rumah untuk mencuci piring, mencuci pakaian, hingga memasak. Dia merupakan orang yang sangat peduli dengan kebersihan dan kerapian, berbanding terbalik dengan istrinya yang cuek dan suka sembarangan dalam meletakkan barang-barang di rumah. Istrinya, Kang Misun, merupakan seorang polisi berpangkat brigadir di bagian reserse kriminal yang masuk menjadi polisi karena prestasinya sebagai penembak terbaik nomor 2 se-Asia. Sebenarnya Misun tak menyangka bisa mempunyai suami seperti Kangmu yang nampak sangat tidak bisa diandalkan. Pernikahan baginya hanyalah sebuah lotre dan berpikir kalau dia kurang beruntung dalam memilih lotre. Namun meskipun begitu, Kangmu sangat perhatian dan tulus kepadanya. Karena setiap apapun yang dia butuhkan, suaminya itu sudah menyiapkan semuanya untuknya. Setiap harinya, Kangmu hanya bekerja sebagai seorang supir di sebuah taman kanak-kanak. Tugasnya adalah menjemput dan mengantar anak-anak yang bersekolah di tempatnya bekerja. Bahkan kadang-kadang, dia harus menghibur anak-anak yang belum dijemput oleh orang tuanya sesuai dengan permintaan mereka. 뺑그리 해줘요. 뺑그리? 선생님 괜찮아요? 괜찮아. Karena prestasi dan juga investigasinya yang hebat dalam menangani kasus, Misun sering mendapatkan pujian dari atasan dan juga teman-teman sejawatnya. Bila ada kasus-kasus kejahatan yang susah untuk ditangani oleh departemen lainnya, maka Misun akan selalu bisa diandalkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. 역시 강미선이. Seperti kasus narkoba yang sedang dia tangani, dia mendapatkan petunjuk kalau akan ada transaksi besar oleh gembong narkoba Ma Changgi. Selama berbulan-bulan lamanya, Ma Changgi sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam penjara karena dia sering mengelabui polisi dengan kode-kode khusus yang dia buat dalam pertransaksi. Namun setelah Misun mempelajari kode-kode tersebut dari HP kurir narkoba yang dia cloning, Misun menemukan petunjuk kalau kode-kode di sana adalah sebuah angka tempat narkoba itu berada. 야, 지원팀 연락해서 최대한 빨리 오라 해. 예. Dengan ditemani oleh beberapa rekan kerjanya, Misun telah sampai di tempat jual beli mobil bekas milik Changgi untuk mencari di mana keberadaan narkoba yang telah disembunyikannya. 팽방입니다. 지랄 영어방이야. Ma Changgi pun terlihat sangat santai didatangi oleh Misun karena selama ini para polisi tidak pernah bisa menemukan di mana keberadaan narkoba miliknya. Bahkan Changgi berniat untuk menuntut mereka karena telah membuat kekacauan di tempat usaha jual beli mobil bekas miliknya. Sang-ung berusaha untuk menginterogasi Changgi, sementara Misun berkeliling ruangan itu untuk mencari petunjuk. Hingga akhirnya dia mendapatkan petunjuk kode dari sebuah kertas yang dia arsir menggunakan pensil. 어? 약품이 어디다 숨겨놨냐? 아니, 요즘은 동그랗고. Misun lalu memberikan kertas itu kepada Hongi yang kemudian segera mencari kode nomor sesuai dengan plat nomor mobil yang berada di sana. 09. 빨리 찾아. 예. 이건 찾았습니다. 064, 0919. 이건 찾았습니다. Setelah berhasil menjebloskan Ma Changgi ke dalam penjara, malam harinya Misun mengadakan pesta kecil-kecilan bersama dengan rekanannya di rumah miliknya. Sang-ung berterima kasih kepada Kangmu, karena dengan adanya dirinya, setiap mereka melakukan pesta di rumahnya selalu meriah. Bahkan dialah yang membelanjakan semua keperluan mereka dan juga membereskan kekacauan akibat pesta yang mereka adakan. Dengan santainya, Kangmu mengatakan kalau itu bukanlah masalah untuknya. Bahkan kalau mereka mengadakan pesta setiap hari di rumahnya, dia pun akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tak lupa, Kangmu menitipkan pelindung pergelangan tangan kepada Sang-un untuk diberikannya kepada Misun. Karena dia menyadari kalau pergelangan tangan istrinya sering nyeri akibat efek dari alat kejut listrik yang dia pakai. Dia tidak berani memberikannya langsung kepada istrinya tersebut. Karena jika dia yang memberikannya, pasti dianggap omelan dan selalu diabaikannya. Sementara di suatu tempat, seorang wanita bernama Baek Sun-u meletakkan sebuah flash disk pada loker penitipan barang yang berada di stasiun. Tak berselang lama, beberapa orang telah mengikutinya dan berniat untuk mendapatkan flash disk tersebut. Mereka menanyakan tentang di mana keberadaan dari flash disk yang dia bawa. Namun Sun-u memilih untuk diam dan melawan mereka, hingga akhirnya dia harus terjatuh dari atap gedung dengan beberapa tembakan mengenai punggungnya. Misun yang telah sampai di tempat lokasi Sun-u terjatuh mendapatkan informasi kalau wanita yang tertembak itu masih selamat karena rompi anti peluru yang dia kenakan. Namun dia tak sadarkan diri karena terjatuh dari atas gedung. Pelaku penembakan belum berhasil mereka identifikasi karena kamera yang berada di gedung tersebut telah diputus kabel kameranya. Mendapatkan sedikit informasi tersebut, Misun berpikir kalau ini bukanlah kejahatan biasa dan meminta Dongsu untuk mengatakan kepada wartawan kalau korban telah mati saat perjalanan menuju ke rumah sakit agar para penembak wanita tersebut mengira wanita itu telah mati. Segera setelah itu, Misun dan Sang-ung ke rumah sakit untuk mengecek bagaimana kondisi Sun-u. Menurut dokter, dia tidak mati otak,
Namun karena jatuh dan tertembak, sekujur tubuhnya mengalami cedera yang hebat. Tak lupa ketika mereka berdua akan pergi dari sana, Sang-ung memberikan barang yang diberikan Kang Mu kepada Misun dan mengatakan kalau ini hanyalah sebagai hadiah untukmu karena suamimu telah membantu dalam pesta mereka. Jadi bersikaplah yang baik kepada suamimu. Ketika Kang Mu sedang memilih-milih buah di pinggir jalan, tak sengaja dia melihat sosok wanita yang seperti dia kenal sedang dikejar oleh beberapa orang misterius. Wanita itu ternyata adalah Jang Heju, mantan rekan kerjanya dahulu yang juga merupakan istri dari sahabatnya. Sudah 6 tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu semenjak pekerjaan terakhirnya. Kang Mu bertanya, apakah dia masih melakukan pekerjaan itu dan apakah orang-orang yang mengejarnya berhubungan dengan suaminya. Heju mengatakan, semenjak suaminya menghilang, dia terus diikuti oleh orang-orang misterius. Namun untuk apa juga dia harus bercerita kepadanya yang telah hidup damai dengan dunianya. Masalahnya akan dia selesaikan sendiri dan terima kasih telah menolongnya dari orang-orang itu. Ternyata pertemuan Kang Mu dan Heju tak sengaja dilihat oleh Hong-gi dan Dong-su yang kemudian menceritakannya kepada Sang-ung di ruang interogasi kepolisian. Mereka bercerita kalau mereka berdua melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau suami Misun telah berselingkuh. Mereka bukan hanya sekedar mengenal, namun kelihatannya lebih dari itu hubungan mereka. Mendengar cerita bodoh dari mereka berdua, Sang-ung hanya menganggap kalau mereka sedang mabuk. Karena melihat suami Heju yang seperti itu, rasa-rasanya itu tidak mungkin terjadi. Namun ternyata percakapan mereka bertiga didengar oleh Misun yang kebetulan sedang berada di balik ruang interogasi. Sama seperti halnya Sang-ung, Misun juga tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Hong-gi dan Dong-su. Karena seharusnya kalian semua tahu bagaimana suaminya itu selama ini. Sebelum pulang ke rumah, Kang Mu sempat mampir ke tukang laundry untuk mengambil sebuah barang yang dititipkannya kepada Tuan Jung yang kemudian menanyakan kepadanya apakah dia akan kembali bekerja. 일 다시 하려고? 아니요. Sesampainya di rumah, dia lantas membuka kaleng biskuit yang ternyata isi di dalamnya adalah sebuah pistol, beberapa paspor, dan foto ketika dulu dia bekerja. 6 tahun yang lalu sebelum dia seperti sekarang ini, Kang Mu adalah seorang agen khusus spesial terorisme dan pembunuhan yang paling rahasia dimiliki oleh militer Korea Selatan. Dia mempunyai tugas dan identitas khusus yang bisa dia rubah hingga semua orang tidak akan pernah tahu siapa dia di masa lalu. Bahkan istrinya saja yang seorang detektif tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dari masa lalunya. Pekerjaan terakhirnya saat itu adalah menggagalkan pengiriman senjata ilegal yang akan dikirim dari Rusia menuju ke Korea Utara. Di sana dia bekerja bersama dengan Heju yang saat itu memegang peranan sebagai seorang operator saluran komunikasi mereka dan Kim Jung Sang yang sekarang menjadi suaminya. Sebenarnya ketika misi itu, Kang Mu yang bertugas sebagai komandan mereka bertugas tanpa adanya surat perintah. Namun karena dia mendapatkan informasi kalau pengiriman itu telah diubah jadwalnya, dia bersama dengan Gum Suk memutuskan untuk ke sana tanpa mengajak Jung San. Gum Sok yang kini berada di ruang kemudi menemukan sesuatu yang aneh karena arah kapal itu bukan menuju ke Korea Utara, melainkan menuju ke Korea Selatan. Kang Mu yang mendengar itu meminta Gum Sok untuk tidak berpikiran macam-macam dan memintanya segera pergi dari sana setelah dia mengaktifkan alat EMP. 코드는 선미구출구로 설정합니다. 좋아! 통신이 끊겼습니다. Pelarian mereka tidak berakhir dengan baik, karena pada akhirnya mereka berdua ditangkap oleh para mafia dari Rusia itu. Kang Mu disiksa oleh mereka, yang ingin meminta sandi alat EMP yang telah dia pasang di kapal mereka. Sebenarnya dia tidak peduli kalau mereka harus membunuhnya, namun karena melihat Gum Suk yang terus disiksa oleh mereka, Kang Mu pun akhirnya memberitahukan sandi itu kepada mereka. Meskipun ketika itu dia telah memberitahukan kode EPM kepada para mafia Rusia, namun nyatanya Gum Suk pun juga harus mati di tangan mereka. Kesatuan memutuskan untuk mengeluarkannya karena Kang Mu telah beroperasi tanpa persetujuan. Namun satu hal yang pasti, Jung San berjanji akan mencari para pembunuh Gum Suk. Kang Mu yang tak sengaja bertemu dengan Heju di sebuah mall memberikannya beberapa perlengkapan bayi untuk kelahirannya nanti. Namun ternyata dari kejauhan terlihat Hong-gi dan Dong-su telah mengawasi pergerakan mereka berdua yang kemudian mengirimkan video dan foto mereka berdua kepada Sang-ung yang sedari kemarin tidak percaya dengan ucapan mereka. Melihat kenyataan itu jelas saja membuat Sang-ung sangat panik karena Misun berada di dekatnya. Dia berusaha menyembunyikan itu semua dari dirinya. Namun karena Misun sangat penasaran, dia merebut handphone miliknya dan terkejut melihat kenyataan suaminya bersama dengan wanita lain. Heju kini tinggal di tempat rahasia persembunyian Jung San karena tempat tinggalnya sudah terekspos oleh para mafia yang mengincarnya. Heju menduga kalau Jung San diincar setelah mengadukan adanya korupsi di Kementerian Pertahanan. Namun dia juga tidak terlalu yakin karena Jung San tidak pernah bercerita apapun kepadanya. Mungkin sebuah amplop tanpa nama yang telah dikirim ke rumah itu kemarin bisa menjadi petunjuk tentang di mana keberadaan Jung San.
협상창이에요. Hejo mengirimkan pesan kepada pemilik alamat web tersebut untuk menanyakan apakah dia tahu di mana Kim Jung-san. Orang itu pun membalas kalau lebih baik mereka bertemu di hotel bisnis Yeodeu, kamar 315 pada besok jam 4 sore. Misun yang sangat frustasi setelah mengetahui suaminya berselingkuh, minum-minum bersama dengan ketiga orang rekanannya. Sang-ung mengatakan kepada Misun kalau perselingkuhan pria itu tidak akan mungkin berlangsung lama. Mungkin saat ini suamimu sedang mengalami depresi hingga melakukan perselingkuhan. Mendengar perkataan mereka semua, Misun pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri apakah benar wanita itu adalah selingkuhannya. Karena sebagai seorang detektif, dia mempunyai cara tersendiri dalam mencari petunjuk perselingkuhan itu. Di dalam rumah, Misun mulai mencari bukti tentang perselingkuhan suaminya. Dia mengecek baju-baju yang suaminya tata dan pengeluaran rumah tangga mereka, namun belum menemukan keanehan. Bahkan suaminya ternyata menyimpan clipping koran ketika Misun mendapatkan medali perak tahun 2002. Dan berita tentang dirinya yang berhasil menangkap 143 penjahat dalam 18 bulan. Uang yang selalu dia berikan kepada suaminya pun terlihat sesuai dengan pengeluaran. Jadi berpikir suaminya berselingkuh itu sangat tidak mungkin. Saat suaminya pulang ke rumah, dia meminta izin kepada Misun untuk meminjam mobilnya yang akan dia gunakan untuk pergi memancing, mencari udara segar karena musim gugur kali ini membuat tubuh dan pikirannya sangat gelisah. Misun pun mengiyakan permintaan suaminya tersebut yang ternyata keesokan harinya, diam-diam dia mengikuti Kang Mu dari belakang menggunakan mobil Sang-ung. Melihat suaminya berada di hotel dengan seorang wanita, jelas saja membuat Misun ingin melabrak mereka berdua. Sang-ung mencoba menenangkannya, karena belum saatnya mereka menggerebek suaminya. Mungkin saat ini mereka berdua sedang mengobrol, jadi lebih baik mereka mengawasi lebih dahulu sebelum bertindak lebih jauh lagi. Ketika mereka sedang mengawasi Kang Mu menggunakan drone, Misun mendapatkan panggilan yang memintanya untuk segera ke departemen pengawasan karena mereka mendapatkan gambaran CCTV sebelum Sun-oh terjatuh. Namun sebelum mereka pergi, Misun meninggalkan mobil Sang-ung di basement parkiran sebagai umpan. Kang Mu dan Hejo kini berpindah kamar untuk bertemu dengan Jung-rok, orang yang telah mengirimkan amplop coklat itu ke rumah Jung-san. Dia lalu menceritakan semua detail permasalahan yang sedang terjadi kepada Jung-san. Tahun lalu Kemenhan mengumumkan proyek pertahanan untuk generasi berikutnya yang melibatkan kontrak senjata baru berdasarkan teknologi ruang angkasa Rusia. Namun itu semua hanyalah kontrak palsu dengan nilai korupsi senilai 3,5 triliun won. Pemimpin kontraktor militer besar itu bernama Jenderal Park, tetapi nama, kebangsaan, dan latar belakangnya tidak diketahui. Mayor Kim lalu membentuk tim baru untuk melacak sang jenderal, tapi semua anggotanya mati secara mengenaskan. Dana besar itu memang tidak dibawa oleh sang jenderal, melainkan komando keamanan, sehingga Mayor Kim sengaja membekukan rekening tersebut agar sang jenderal keluar dari persembunyiannya. Segera setelah itu, mereka berdua pun kembali ke rumah untuk membuka file pemberian Jung-rok yang berisi tentang di mana lokasi Jung-san disekap oleh Jenderal Park, yang ternyata tempat itu adalah tempat kesehatan mental untuk militer. Melihat bahayanya situasi yang mungkin akan terjadi, Kang Mu minta Hejo untuk tidak berbuat apa-apa, karena dia akan pergi menyelamatkan Jung-san sendirian. Namun Hejo tidak mau kalau dia harus diam tanpa melakukan apapun, karena kemampuannya masih bisa digunakan untuk membantunya. Setelah berhasil mendapatkan sedikit petunjuk dari CCTV di sana, Misun kembali lagi menuju ke basement parkir untuk menarik umpan yang dia pasang di sana. Misun menyerahkan sidik jari Hejo kepada Dongsu untuk mencari tahu siapa wanita yang bersama dengan suaminya dan juga meminta Hongi memberikannya ponsel cloningan. Hongi mengatakan kalau ponsel cloningan ini bisa menyinkronkan semua pesan singkat, panggilan, pelacak lokasi, surel, foto hingga video pada ponsel yang akan dia cloning. Namun jika ponsel yang dia cloning mati, lokasinya tidak akan bisa dia lacak lagi. Tetapi pesan atau file yang dikirim akan terunggah. Segera setelah itu, Misun pun mulai mencari cara untuk mengcloning ponsel milik suaminya saat suaminya tertidur. Keesokan harinya, Kang Mu dan Hejo pergi ke suatu tempat untuk mengecek lokasi yang menjadi tempat Jung-san berada. Di dalam sana, Jung-san terus-terusan disiksa oleh Legoan lantaran dia terus bungkam tak mengatakan tentang di mana keberadaan file rekening. Misun terus bertanya-tanya apakah suaminya kini tidak mencintai dirinya lagi. Namun Sang-ung mengatakan kalau itu tidak mungkin ada dalam pikiran Kang Mu, karena dia mempercayai kalau Kang Mu sangat tulus mencintaimu. Tak berselang lama, Hongi pun menemui mereka berdua untuk mengabari mereka kalau baik Sun-woo telah sadar. Sun-woo mengatakan kalau kawanannya sengaja memakai file rekening sebagai umpan untuk memancing sang jenderal keluar dari tempat persembunyiannya. Dia tidak tahu siapa sang jenderal sebenarnya, namun ada sebuah simbol yang mengikat dari jaringan Jenderal Park. Sekeluarnya Misun dari dalam kamar Sun-woo, dia mendapatkan kabar dari Sang-ung kalau departemen pengawas kamera menemukan tempat di mana menghilangnya Kim Jung-san. 와이프분은 선배 어떤 사람이었는지 아세요? 가자. Setelah menyiapkan semua perlengkapan yang mereka butuhkan, Hejo dan Kang Mu segera mengatur rencana agar Kang Mu bisa masuk ke dalam pusat kesehatan mental militer. Kang Mu menyamar menjadi seorang petugas sanitasi yang sering keluar masuk ke dalam sana untuk membersihkan kotoran.
Segera setelah sampai di dalam sana, Heju mematikan sumber daya listrik agar Kang Mu bisa menyamar menjadi salah satu pasien di tempat itu. 똥 싼다. 빨리 나. Kini Kang Mu telah menyamar menjadi salah satu penjaga di sana dan mulai masuk mencari tempat di mana Jungsan berada. Sambil menerima arahan petunjuk dari Heju, Kang Mu mengendap-endap menuju ke tempat Jungsan berada. 수술실로 이동할게. 라고 연결돼 있어요. Jungsan masih terlihat terus disiksa oleh Goan. Namun ketika dia akan menyetrumnya lagi, baterai aki alat setrumnya malah habis. Dia lalu meminta adiknya untuk mengambil baterai aki di ruangan penyimpanan. Sementara dia akan tetap berada di sini sambil mencari cara agar Jungsan segera mengaku. Namun tiba-tiba Kang Mu telah berada di belakangnya, membekapnya hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kang Mu dan Jungsan pun akhirnya bisa keluar dari sana. Menggunakan ambulan yang berada di sana menuju rumah sakit untuk melihat bagaimana kondisi Jungsan setelah terus-terusan disiksa. Heju mengatakan kepada Kang Mu kalau dia akan segera menyusul mereka berdua setelah dia membereskan urusan yang ada di sini. Mison sekarang berada di departemen pengawas untuk melihat rekaman tempat di mana Kim Jungsan diculik. Namun dia seperti melihat ada sosok yang lain berada di ujung gang dan meminta mereka memperbesar video yang berada di ujung gang tersebut. 저기 골목 끝에 거기 좀 확대해 주시겠어요? 곧 박 장군님이 나타날 겁니다. 박장군님 들어가십니다. Terlihat Jungrok berada di suatu tempat dengan penampilan yang lebih klimis dan terungkap kalau ternyata Jungrok merupakan kaki kanan kepercayaan Jenderal Park yang ternyata penjahat besar yang menguasai perdagangan senjata ilegal Korea Selatan yang dicari oleh Jungsan selama ini adalah Heju. Heju atau yang biasa dikenal oleh jaringan sindikat bawah tanah sebagai Jenderal Park melakukan pertemuan dengan beberapa klien pentingnya, termasuk sang komandan keamanan tertinggi Korea Selatan. Namun karena dia dianggap terlalu berisik dan serakah, dia ditembak kepalanya di hadapan semua klien-kliennya agar menjadi peringatan untuk mereka kalau bisnis mereka tidak setengah-setengah. Heju pun akan melanjutkan bisnis dengan mereka karena dia sudah mengetahui di mana keberadaan dari file rekening. Jungsan memang sangat kuat untuk disiksa, meskipun akhirnya hal tersebut bisa membuatnya mati. Namun orang kuat pun akan tetap membuka mulutnya saat dia merasa aman dengan lingkungannya. Itu pun yang akan terjadi saat ini, karena rekan sekaligus sahabat baiknya telah datang untuk menyelamatkannya. Dia telah mengatur rencana ini sedemikian rupa dengan memanfaatkan Kang Mu yang sudah 6 tahun lamanya hidup sebagai warga sipil dengan identitas baru. Setelah tersadar dari pingsannya, Jungsan membutuhkan bantuan sahabatnya karena satu-satunya orang yang dia percaya saat ini adalah dirinya. Jungsan meminta Kang Mu untuk menjaga file yang berisi rekening dana gelap korupsi di Kementerian Pertahanan. Dia telah menyembunyikannya di rumah persembunyiannya di Jalan Changcheongdong nomor 195. File itu berada di papan tombol kabinet Rubana dengan angka sandinya 2771. 등장 밑이 어둡다더니. Segera setelah itu, Mison lalu memerintahkan Jungrok untuk segera menuju rumah persembunyian mengambil barang yang selama ini mereka cari. Setelah memberikan nomor teleponnya, Kang Mu berniat untuk menuju rumah persembunyian Jungsan dan meminta maaf kepadanya kalau selama ini dia telah lupa dengan masa lalunya. Melihat Jungrok yang telah berhasil mengambil file rekening yang selama ini telah disembunyikan oleh Jungsan, Heju pun melanjutkan bisnis dengan para kliennya yang akan segera mencuci uang itu untuk dikirim ke rekening samaran milik mereka. Tidak lupa dia memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi semua orang yang terlibat dengan ini, termasuk Jungsan dan juga Kang Mu. 상황이 참으로 애달프네요. 상황이 참으로 애달프네요. 그쵸? Jungsan segera menyadari kalau dokter yang berada di dekatnya adalah orang yang juga berada di balik jaringan Jenderal Park. Dia lalu mencoba untuk melumpuhkannya dan segera menelepon Kang Mu untuk menanyakan tujuannya datang kepadanya. Kang Mu pun mengatakan kalau dia melakukan semua ini demi dirinya dan juga Heju, yang ternyata Jang Heju juga telah menghilang selama 6 tahun setelah dia dipecat. Jungsan pun harus mati setelah ditembak oleh sang dokter. Sementara Kang Mu mengalami kecelakaan hebat karena telah ditabrak truk besar yang dikendarai oleh anak buah Heju. Setelah berhasil mendapatkan alamat rumah Jungsan, Mison berusaha untuk menghadapi Jungrok beserta dengan anak buahnya yang terlihat masih berada di sana. Mison berusaha untuk menyalin data yang berada di dalam flash disk tersebut hingga akhirnya dia terpojok dan pingsan dipukul oleh Jungrok yang kesal karena flash disk berisi file rekening telah dihancurkan oleh Mison. Heju pun sangat kesal setelah mendapatkan informasi dari Jungrok kalau flash disk itu telah hancur. Namun masih bisa ditemukan karena file itu sempat berpindah akibat ulah polisi yang datang ke tempat mereka. Mison pun kini telah berada di ruang penyiksaan bersama dengan Heju. Dia bertanya tentang di mana keberadaan file yang telah dia pindahkan tersebut. Kalau tidak ingin Pak Kang Mu mati di hadapannya. Dengan sangat terpaksa, Mison pun akhirnya mengatakan kalau data itu berada di ponsel milik Kang Mu. 파일 확인했습니다. 죽여.
Setelah mengecek kalau data itu memang benar berada di sana, Heju pun segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Kang Mu. Namun Heju lupa kalau Kang Mu bukan orang biasa yang bisa dikalahkannya dengan mudah. Karena segera setelah mendapatkan ancaman pembunuhan, Kang Mu mengeluarkan kemampuannya untuk melumpuhkan polisi yang berjaga di sana. 전현이 형 이렇게 만든 놈 와이프래. Lee berniat untuk membalaskan perbuatan istri dari pria yang membuat kakaknya seperti itu. Namun tak berselang lama, Kang Mu telah berada di sana untuk menyelamatkannya. Kang Mu pun segera membawa istrinya untuk keluar dari sana menggunakan mobil tinja yang dia gunakan untuk menyelamatkan Jungsan. Para penjaga di sana pun juga tidak akan tinggal diam saja dan segera mengeluarkan alat transportasi mereka untuk mengejar mereka berdua. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak buah Heju, Mison terlihat sangat marah kepada suaminya karena ternyata selama ini dia menyembunyikan sesuatu darinya. Kang Mu pun meminta maaf atas sikapnya karena dia tidak ingin Mison tahu dengan masa lalunya yang merupakan seorang mantan agen khusus terorisme dan pembunuhan. Kang Mu tidak ingin Mison dalam bahaya karena masa lalunya, jadi dia lebih memilih mengganti identitasnya dan bersikap seperti itu selama ini. Mendengar penjelasan suaminya, Mison mengatakan, meskipun dunia membencimu, dia akan selalu ada di pihakmu karena itulah pernikahan. Jadi, ayo kita hancurkan wanita gila yang telah memanfaatkanmu. 현장에서 발견된 강미성 형사 총입니다. Beberapa anggota Badan Investigasi Militer datang ke ruangan Mison untuk mencari bukti keterlibatannya dengan kasus korupsi Kemenhan, yang ternyata semua kejadian ini telah dimanipulasi oleh sang menteri. Tak berselang lama, Sang Ong pun mendapatkan telepon dari Mison yang menanyakan apakah beberapa anggota Badan Investigasi Militer datang ke sana untuk menggeledah. Jika memang iya, dia bertanya lagi apakah di TKP penembakannya ada orang, karena dia akan menuju ke sana. Sang Ong pun mengatakan jika di sana ada Hungi yang mungkin bisa membantumu. Segera setelah itu, Mison menelepon Hungi yang memintanya untuk membawa tim segera pergi dari sana, serta meninggalkan kunci mobil Sang Ung karena sebentar lagi dia akan sampai di rumah itu. 창전 다구리 용의자 목격. 지원 요청 들어왔다. 빨리 뛰어. Sesampainya di sana, Mison segera mengecek ponsel cloning yang dia tinggalkan di sana. Namun ternyata file rekeningnya telah dihapus oleh mereka. Tetapi mereka menemukan lokasi keberadaan mereka yang sekarang berada di Namsan. 사이버라다 사이버라. Setelah mempersiapkan segala perlengkapan yang mereka butuhkan, mereka pun segera bergegas menuju ke bunker bawah tanah Namsan, tempat di mana persembunyian Heju. Kang Mu mengatakan kalau saat ini Heju dilindungi oleh tentara bayaran dari berbagai latar belakang berbeda. Jadi kemampuan mereka bisa dikatakan setara dengan pasukan khusus Korea. Mendengar itu, Mison memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena sekarang dia tidak sendirian lagi dan istrinya adalah penembak terbaik nomor 2 se-Asia. Sesampainya di bunker Namsan, mereka berdua pun masuk ke dalam sana lewat jalur darurat rahasia. Kang Mu sangat mengenal tempat ini karena dulu dia pernah bertugas di sini. Jadi mereka berdua bisa menyelinap masuk ke dalam tanpa diketahui oleh para penjaga yang berjaga di luar. 해외페이퍼 컴퍼니와 자금 세탁 시작하겠습니다. Sementara, Heju terlihat sedang menunggu proses pemindahan dana dari para rekanannya untuk dialihkannya menjadi mata uang kripto. Di dalam sana mereka berdua mengendap-endap sambil menghabisi satu persatu penjaga yang menjaga di dalam sana. 얼마나 남은 거야? 약 2분 뒤에 3조. Heju sangat marah karena aliran listrik di sana padam karena ulah Kang Mu. Dia mencoba berkomunikasi pada bawahannya yang berjaga di sana dan malah terhubung dengan Kang Mu beserta Mison yang akan segera mendatanginya membawa bukti-bukti kejahatan Kementerian Pertahanan. Jungrok mengatakan kepada bosnya kalau tempat ini sudah tidak aman lagi untuk dirinya dan akan segera membawanya keluar dari tempat ini.
Heju tak menyangka kalau lebih dari separuh bawahannya telah dihabisi oleh kedua pasangan suami istri tersebut. Bahkan ketika dia hendak kabur dari sana, bom asap menyelimuti ruangan tersebut dan membuat 3 anak buah yang mengawalnya mati terkena tembakan. Para anak buah Heju segera masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan bosnya dari ledakan yang terjadi dan membawanya menjauh ke tempat yang lebih aman. Namun ternyata, dua penjaga yang membawanya masuk ke dalam mobil itu adalah Kang Mu dan Mison yang telah menyamar menjadi anak buah Heju dan berniat membawanya ke pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun belum juga mereka berhasil keluar dari sana, tiba-tiba dari samping Jungrok menabrakkan mobilnya yang berniat untuk menyelamatkan bosnya. Kang Mu pun harus menghabisi Jungrok terlebih dahulu sebelum mereka bisa keluar dari sana. Sementara Mison berusaha untuk menghentikan Heju yang terlihat akan kabur dari tempat itu. Mison mencoba membantu suaminya yang terlihat sangat kewalahan dalam menghadapi Jungrok, yang tentunya momen tersebut dapat dimanfaatkan oleh Mison untuk kabur dari sana. Setelah berhasil membunuh Jungrok, Kang Mu pun segera menyusul istrinya yang berlari mengejar Heju. Namun ketika Mison melihat adanya tabung gas oksigen di sana, dia pun mengeluarkan kemampuan yang dulu pernah menjadikannya sebagai penembak terbaik nomor 2 se-Asia. 나 아시아 넘버 2야. Mereka berdua pun mendatangi Heju yang sangat kesakitan karena mobilnya terbalik dan mengambil koper miliknya sebagai barang bukti semua kejahatan yang dilakukan oleh Heju dan juga komplotannya. Kang Mu dan Mison disambut oleh pihak militer yang datang ke tempat itu untuk menangkap Heju. Namun mereka berdua juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang datang ke sana bertindak tanpa adanya surat perintah. Sang-un, Hong-gi, dan Dong-su yang juga datang ke tempat itu tak menyangka kalau suami Mison yang selama ini mereka kenal sebagai bapak rumah tangga yang culun, takut sama istri dan lemah itu ternyata adalah seorang mantan agen khusus spesial terorisme dan pembunuhan. Dan sebelum film berakhir, 6 bulan setelah peristiwa itu, Kang Mu kini telah kembali ke satuan menjadi seorang detektif membantu Mison menginterogasi seorang bandar narkoba yang telah ditangkap oleh mereka. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur.